Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Mohon maaf ya, Ibu kelewat ini barusan. Silakan untuk tim yang bertugas sebagai presenter untuk mempersiapkan. Untuk asistennya coba saya cek dulu, Mbak Gebi, apa sudah masuk? Sudah ada. Kemudian Saya, Bu, sudah. Lutfi belum ya? Rizky sudah. Hadir, Bu. Ya, Wardah Hadir, Bu. sudah. Vita. Hadir, Bu. Vita, namanya siapa di sini? Vita Rofianti, Oh, ya. Bu. Ya, ini ada. Oke, nggak kelihatan. V. Yang belum ada Lutfi berarti? Iya, Bu. Tak chat bentar. Ya, masuk apa enggak itu? Kalau enggak, tolong diambil alih pekerjaannya ya, Mbak ya. Jadi nanti Anda juga menghandle kelompok yang dipegang oleh Lutfi, kalau Lutfi enggak ada ya. Baik, koordinatornya Mbak Gebi ya. Saya persilakan, silakan dipimpin. Ini adiknya, nanti bisa langsung diserahkan kepada mereka sebagai moderator, sambil diinisiasi agar diskusinya lebih lebih rame gitu. Saya persilakan untuk tim yang presentasi atau Mbak Gebi dulu yang membuka, silakan Mbak. Iya, Bu. Terima kasih sebelumnya, Bu. Mungkin buat anggota kelompoknya apa sudah lengkap semua? Sudah, Mbak. Sudah, Mbak. Sudah, Mbak. Ini kelompok 1 dan 2 digabung jadi bareng presentasinya begitu. Oh, enggak, Mbak. Kelompok 1 aja. Iya, Mbak. Kelompok 1 aja. Jadi kelompok 1 aja dulu. Ya udah kalau gitu kalau udah lengkap boleh dimulai yang kelompok 1-nya presentasi. Iya, Mbak. Untuk kelompok 1-nya sudah siap. Mbak, sebentar ini masih. Siap, Mbak. Baik.
Sudah kelihatan? Sudah. Ya, sudah. Sudah. Oke. Boleh dimulai, Mbak? Iya, boleh. Nah, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi reaksi pembuatan alkena dengan dehidrasi alkohol. Jadi yang mau menyampaikan materi adalah saya sendiri, Alrema Lafidianti, selanjutnya Reza Aziza, Elinia Fitri Romaita, dan Nur Anissa Sari. Next. Jadi yang akan kami bahas di sini adalah tentang pengertian, prosedur kerja, serta mekanisme reaksi. Next. Baiklah, yang pertama adalah pengertian alkena, alkohol, dehidrasi alkohol, dan destilasi, yang akan disampaikan oleh Elinia Fitri. Yang pertama adalah pengertian dari alkena. Alkena merupakan suatu hidrokarbon yang mengandung satu atau lebih ikatan rangkap dua di antara dua atom C. Alkena disebut juga sebagai hidrokarbon. Rumus umum dari alkena yaitu CnH2n. Berikut adalah contoh dari senyawa alkena. Next. Alkohol. Alkohol merupakan senyawa yang memiliki satu atau lebih gugus fungsi hidroksil yang terdapat pada senyawa alkena. Rumus umum alkohol adalah ROH. Alkohol berdasarkan letak gugus OH-nya dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Alkohol primer adalah alkohol yang memiliki gugus OH yang terletak pada atom C primer yang terikat pada satu atom C yang lain. Sementara alkohol sekunder adalah alkohol yang memiliki gugus OH yang terletak pada atom C sekunder yang terikat pada dua atom C yang lain. Dan alkohol tersier adalah alkohol yang memiliki gugus OH yang terletak pada atom C tersier yang terikat pada 3 atom C yang lain. Next. Berikut adalah contoh dari alkohol primer, sekunder, dan tersier. Yang paling atas itu adalah alkohol primer. Next. Dehidrasi alkohol. Dehidrasi alkohol merupakan reaksi yang terjadi karena air yang dilepas dari molekul yang sedang bereaksi. Dehidrasi alkohol juga merupakan metode umum untuk proses membuat alkena. Kata dehidrasi berarti penghilangan air. H2O yang hilang diikuti dengan hilangnya proton, maka akan menghasilkan alkena. Next. Destilasi. Destilasi merupakan teknik pemisahan yang berdasarkan pada perbedaan titik didih dari larutan yang bercampur dan untuk memungkinkan terjadinya pemisahan. Destilasi melibatkan konversi dari fasa cair menjadi fasa uap, dan uap kemudian terkondensasi menjadi cairan pada kondensor. Next. Selanjutnya untuk prosedur kerja. Next. Pertama, yaitu dimasukkan labu destilasi yang telah ditambahkan beberapa potong batu didih. Kedua, ditambahkan tetes demi tetes 3,3 mili H2SO4 pekat ke dalam labu sambil digoyangkan. Ketiga, didestilasi atau dipanaskan campuran hingga mencapai suhu 90 derajat Celcius. Keempat, ditambahkan 5 gram MgSO4 anhidrat pada destilat yang diperoleh dan cairannya dipisah dengan dekantasi. Yang kelima, diidentifikasi ikatan rangkapnya baik pada reaksi dengan brom dan KMNO4. Next. Pembahasan pertama yaitu dilakukan proses
Yang pertama yaitu perlakuan yang dilakukan adalah memasukkan sikloheksanol sebanyak 20 ml ke dalam labu leher 3. Kemudian ditambahkan tetes demi tetes larutan H2SO4 sebanyak 3,3 ml secara perlahan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi letupan. Pada saat penambahan H2SO4 harus sambil digoyangkan secara perlahan agar homogen atau tercampur dengan sempurna. Terjadi perubahan pada saat penambahan larutan H2SO4 pekat ke dalam sikloheksanol, yaitu yang awalnya kental tidak berwarna menjadi coklat kehitaman dan terasa hangat pada labu leher 3. Perubahan warna ini dikarenakan hasil dari perubahan warna ini menandakan adanya alkena. Kemudian terasa hangat ini dikarenakan reaksi terjadi secara eksoterm. Selanjutnya yaitu ditambahkan batu didih pada labu leher 3 agar tidak terjadi letupan pada saat dipanaskan. Setelah ditambahkan batu didih, dilanjutkan dengan proses destilasi dengan suhu 90 derajat Celcius. Mengapa menggunakan suhu 90 derajat Celcius akan dijelaskan teman saya yaitu Armala. Silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengapa sih destilasi dilakukan dengan suhu 90 derajat Celcius. Karena di sini H2SO4 merupakan pengoksidasi yang kuat, sehingga apabila pemanasan dilakukan dengan menggunakan suhu yang melebihi 90 derajat Celcius, nanti akan terbentuk produk samping hasil dari oksidasi, sehingga destilat yang dihasilkan itu tidak murni. Selanjutnya, tadi kan sudah dijelaskan, terjadi pembentukan alkena dari pencampuran sikloheksanol dan H2SO4. Nah, bagaimana sih reaksi yang terjadi? Nah, saya akan jelaskan. Step yang pertama adalah protonasi. Di sini kan sikloheksanol memiliki gugus OH. Gugus OH ini merupakan nukleofil sehingga dia akan mengikat H dari H2SO4 ini sehingga terbentuklah OH2+. Dan ikatan antara H dengan O, elektronnya ini semua berpindah ke O, sehingga O akan kelebihan elektron dan bermuatan negatif. Selanjutnya, next. Selanjutnya adalah proses pembentukan karbokation. Nah, OH2+ ini merupakan gugus pergi yang baik, sehingga dia akan pergi dan terbentuklah karbokation. Nah, di sini bisa juga ditambah dengan produk samping dari OH2+ yang merupakan gugus pergi yang baik tadi. Tapi di sini tidak tertulis. Selanjutnya adalah pembentukan alkena. Nah, di sini O di sini akan menyerang O di sini akan menyerang H, kemudian H di sini akan ikatan H ini berpindah sesuai mengikuti arah panah yang di sini, sehingga membentuk ikatan rangkap yang mendekati karbokation ini, sehingga terbentuklah sikloheksena. Dan H ini kan tadi tertarik di sini, sehingga terbentuk H2SO4 kembali. Itu proses dari pembentukan sikloheksanol menjadi alkena. Selanjutnya, tadi kan hasil dari destilasi itu berupa sikloheksena. Sikloheksena tadi ditambah dengan MgSO4. Apa sih tujuan dari penambahan MgSO4? Tujuan penambahan MgSO4 tadi adalah untuk mengikat air sehingga destilat yang dihasilkan benar-benar destilat murni sikloheksena. Kemudian dilakukan identifikasi ikatan rangkap yang akan dijelaskan oleh Reza. Selanjutnya, yaitu sikloheksena yang telah dihasilkan kemudian diuji ikatan rangkapnya menggunakan dua reaksi, yaitu reaksi BR2 dan KMNO4. Reaksi antara sikloheksana dengan BR2 akan menyebabkan warna larutan bromin yang awalnya berwarna orange kekuningan berubah menjadi tidak berwarna. Hal ini menandakan adanya ikatan rangkap. Selanjutnya yaitu proses reaksi yang terjadi antara sikloheksana dengan BR2. Proses yang pertama yaitu ikatan rangkap sikloheksana, ikatan pi-sikloheksena itu digunakan untuk
berikatan dengan BR pada molekul BR2. Sehingga ikatan antara BR-BR ini nanti terputus. Nah, BR yang di sini ini kan punya PEB. Nah, salah satu PEB-nya itu digunakan untuk berikatan dengan C pada sikloheksana di sini, sehingga terbentuk jembatan BR seperti ini. Selanjutnya, BR- yang tadi sudah dilepas itu kemudian menyerang atom karbon yang berikatan jembatan dengan BR, sehingga jembatannya itu nanti terputus dan dihasilkan produk racemic mixture, yaitu 1S2S, 1,2-dibromosikloheksana, 1R2R, 1,2-dibromosikloheksana. Seperti ini. Selanjutnya, yaitu reaksi antara KMNO4 dengan sikloheksana itu menghasilkan endapan berwarna coklat. Endapan berwarna coklat ini menandakan adanya ikatan rangkap. Nah, proses reaksi yang terjadi dapat dilihat dari gambar ini. Nah, proses yang pertama yaitu ikatan Ki pada sikloheksana di sini digunakan untuk berikatan dengan oksigen, sehingga ikatan M dengan O ini, ikatan Pi-nya terputus sehingga elektronnya menuju ke Mn. Nah, Mn, ikatan Pi antara Mn dengan O yang di sini, ini digunakan untuk berikatan dengan C yang di sini, sehingga terbentuk produk seperti ini. Setelah itu, OH yang dihasilkan dari suasana basa kemudian akan menyerang atom Mn, sehingga ikatan Pi antara Mn dengan O ini akan terputus dan elektronnya nanti menuju ke O, sehingga O nanti kelebihan elektron. Dan dihasilkan bentuk produk seperti ini. Selanjutnya, O yang kelebihan elektron tadi, yang ikatan Mn sama dengan O-nya itu tadi diputus, sehingga kelebihan elektron itu selanjutnya dapat membentuk ikatan rangkap kembali, sehingga ikatan Mn dengan O yang di sini ini nanti putus dan elektronnya menuju ke O, sehingga terbentuk produk seperti ini. O yang kelebihan elektron ini nantinya akan menyerang atom H pada OH di sini, sehingga ikatan O dengan H ini nanti terputus dan elektronnya menuju O, sehingga terbentuk senyawa alkohol seperti ini. Nah, nanti hidroksida yang lain, selanjutnya hidroksida kita juga bisa menggunakan hidroksida yang lain untuk menyerang Mn kembali. Prosesnya sama seperti yang tadi. Sehingga nanti dihasilkan produk senyawa diol seperti ini dan MnO43- dan KOH. Sudah. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya mau bertanya. Saya mau bertanya. Yang Ramzi dulu. Tadi siapa? Saya. Silakan, Iva. Baik, perkenalkan nama saya Fadila Iva Arikoh, NIM 17. Saya mau menanyakan tentang reaksi yang dapat digunakan untuk melihat adanya ikatan rangkap, apakah hanya BR2 dan KMNO4? Apakah ada reaksi lain selain itu? Terima kasih. Baik, kami tampung dulu ya. Selanjutnya, pertanyaan dari siapa tadi? Siapa? Ramzi, Pak? Saya ingin bertanya. Silakan.
Seperti yang telah dijelaskan tadi, katalis yang digunakan untuk melakukan proses dehidrasi alkohol adalah larutan H2SO4. Apakah ada larutan yang lain yang bisa digunakan untuk proses tersebut seperti larutan H3PO4? Terima kasih. Bentar ya, Bu Ika, mohon maaf, ini ada berapa pertanyaan, nggih, Bu? Ini kan waktunya tidak terbatas ya Mbak ya, jadi kita sebenarnya kuliahnya, praktikumnya sampai jam 12.20. Jadi silakan aja kalau masih ingin dibahas, ya teruskan aja. Cuman kan nanti jam 11-an temennya yang laki-laki ada waktu Jumatan. Mungkin nanti juga udah selesai 2 jam, saya kira mungkin sudah terkupas semua masalah ini. Jadi nggak usah dibatasi aja. Ya, silakan diskusi Nggih, aja. Bu. Jangan lupa ada ini Mbak, notulensinya ya. Jadi memang ada asisten yang ikut menilai ya aktivitas Anda, tapi saya harapkan ada juga yang bagian notulennya untuk mencatat ini ya, nama dan pertanyaannya ya. Bu Siapa tahu Ika nanti ingin bisa buat UTS nanti. Jadi diskusi Anda tentang apa yang paling rame itu nanti mungkin bisa saya keluarkan di ujiannya itu. Ya, silakan dilanjutkan. Iya, Faisa, silakan. Saya sebelumnya mau nanya ke Bu Ika, kan ada teman-teman saya yang sudah bertanya di kolom komentar videonya itu apa tidak dibahas juga, Bu? Ya, jadi kemarin kan Ibu minta tuliskan di kolom komentar ya, supaya bisa dipersiapkan oleh kelompok ini yang presenter. Jadi mereka juga tidak kelabakan, harus browsing-browsing dulu. Kalau sudah dipersiapkan gini, bisa nanti disebutkan. Ada pertanyaan dari siapa, kemarin gini, jawabannya seperti ini. Mungkin itu dulu mungkin bisa buat ini, dibahas dulu. Jadi jangan membuka pertanyaan dulu, dan menjawab pertanyaan yang ada di ini, di YouTube-nya itu. Jadi nanti kalau masih ada pertanyaan lagi, bisa nambah dari teman-temannya lainnya ya. Gimana Faisa, apakah jadi bertanya? Iya, saya sudah bertanya tapi di kolom komentar. Pertanyaannya saya itu, tadi kan sudah dijelaskan kalau bisa menghasilkan reaksi samping. Nah, kenapa penggunaan suhu tinggi itu bisa menghasilkan reaksi samping, kemudian penambahan H2SO4 itu kan menghasilkan warna coklat. Nah, itu sebenarnya senyawa apa yang terbentuk pada penambahan H2SO4? Kalian bisa menjelaskan menggunakan mekanisme reaksi yang tadi. Terima kasih. Bu, izin menjawab dulu pertanyaannya Rizka, nggih, Bu. Tadi pertanyaannya Rizka, benar yang katalis selain H2SO4 ya, Riz? Iya. Tadi kan tanya kalau H3PO4 ini sebenarnya termasuk asam lemah. Nah, dari kami sendiri belum pernah tahu ya kalau belum tahu bisa atau tidaknya kalau dehidrasi alkohol menggunakan asam lemah itu bisa atau tidak. Nah, tetapi kalau misalkan ditinjau dari mekanisme reaksinya itu masih bisa, dan mekanisme reaksinya itu sama dengan yang pembentukan sikloheksanol menjadi sikloheksenat tadi menggunakan katalis H2SO4. Jadi reaksinya sama, protonasi, pembentukan karbokation, dan pembentukan ikatan rangkapnya. Itu, Riz. Kalau ditinjau dari mekanisme reaksi itu masih bisa, tetapi kalau misalkan dilihat dari H3PO4 yang merupakan asam lemah itu masih bisa digunakan untuk dehidrasi alkohol atau tidak, kami belum tahu gitu. Gimana, Rizka? Apakah ada feedback? Kan kalau ada mekanismenya, bisa jadi itu bisa digunain kan. Soalnya kan kalau
ada mekanisme berarti dua senyawa tersebut kan bereaksi. Terus Ya, apa perbedaan yang menghasilkan hasil yang diperoleh dari penggunaan dua larutan berbeda tersebut? Apakah ada perbedaannya? Selain Riza yang menjawab, mungkin teman-temannya Armala, Elinia, dan Nur bisa bantu jawab. iya saya Armala, Mbak. Ini Rizka. Oh. Jadi bentar. Jadi tadi saya jawab pertanyaan Rizka dulu. Jadi tadi kan ini kalau misalkan ini barusan saya cari di literatur, itu kalau misalkan dari hasilnya itu ya, kalau misalkan sikloheksanol ditambah dengan H2SO4 itu larutannya itu berubahnya kan jadi coklat pekat sampai kehitaman. Nah, tetapi kalau ditambah dengan H3PO4 dia tuh warnanya kuning tapi itu jernih gitu kalau ditinjau dari perubahan warnanya. Tetapi kalau untuk hasilnya entah itu bagus dari yang mana, mungkin ditinjau dari sifat asamnya. Ketika dehidrasi alkohol itu lebih bagus menggunakan asam kuat, jadi hasilnya menurut kami lebih bagus yang menggunakan H2SO4 seperti itu. Izin bertanya lagi. Silakan. Apakah pada saat direaksikan dengan larutan H2PO4 itu menghasilkan reaksi samping juga? Izin menjawab. Iya, silakan Elin. Apabila untuk menggunakan H3PO4 itu akan menghasilkan reaksi samping. Jadi kalau menggunakan H3PO4 itu lebih aman dan tapi reaksi sampingnya itu lebih sedikit. Jadi ada jurnal yang menyebutkan seperti itu. Terima kasih. Dari Rizka bagaimana? Terima kasih atas jawabannya. Sudah cukup, Rizka? Sudah ya? Cukup. Jadi tadi pertanyaannya Iva itu reaksi apa selain BR2 dan KMNO4 ya, Iva? Iya. Apakah hanya reaksi itu aja yang dapat digunakan untuk melihat adanya ikatan rangkap pada alkena? Oh iya, jadi barusan kami cari di literatur itu ada yang lain seperti HCl, HBr seperti itu. Jadi bukan cuma BR2 dengan KMN4 saja. Itu Iva. Mau menyanggah, kenapa kok yang digunakan pada reaksi dehidrasi alkohol dengan alkena ini yang digunakan BR2 dan KMNO4. Kenapa kok bukan yang itu? Apakah ada sifat-sifat kayak lebih stabil atau apa gitu? Baik, kami tabung dulu ya, Fa. Iya, Mal.
Reza Ziza dan Nuranisa mungkin ingin membantu temannya menjawab sambil menunggu yang lain mencari Iya, jawaban. Mbak, ini masih mencari. Atau pertanyaan yang sudah di kolom komentar di YouTube mungkin sudah ada yang di browsing, bisa dibahas juga. Baik, Mbak. Baik, pertanyaannya Iva akan dijawab oleh Ica. Izin menjawab. Baik, Itu yang pertanyaannya Iva tadi, sebenarnya reagen yang bisa nguji ikatannya alkena itu cuma ada 2, BR sama KNNO4. Yang tadi disebutkan Armala itu reaksinya, maksudnya alkena itu bisa bereaksi dengan apa saja gitu. Yang tadi HX sama BR itu, HX sama HCl, HX ya. Gimana? baik, Ja, terima kasih. Ya, sama-sama.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Faisal yang mengapa suhu tinggi dapat menghasilkan reaksi samping dan pada penambahan H2SO4 sebelum distilasi senyawa apa yang sebenarnya terbentuk atau bisa dijelaskan menggunakan mekanisme reaksinya. Asam sulfat atau H2SO4 akan menimbulkan banyak reaksi sampingan. Katalis ini tidak hanya bersifat asam, tetapi juga merupakan agen pengoksidasi kuat. Katalis ini mengoksidasi beberapa alkohol menjadi karbon dioksida dan di saat yang sama tereduksi dengan sendirinya menjadi sulfur oksida. Kedua gas ini, karbon dioksida dan sulfur, harus dikeluarkan dari alkena. Etanol dipanaskan bersama dengan asam sulfat pekat terlebih pada suhu 170 derajat Celcius untuk mengeluarkan karbon dioksida dan sulfur oksida. Gas-gas yang dihasilkan tersebut dilewatkan ke dalam larutan natrium hidroksida untuk menghilangkan karbon dioksida dan sulfur dioksida yang dihasilkan dari reaksi-reaksi sampingan. Bagaimana? Apa ada feedback dari Faisal? Berarti itu kalau misalnya kita tahunya itu gimana ya kalau kebentuk CO2 sama SO2. Kemudian kalau misalnya sudah terbentuk itu berarti harus dipanaskan lagi gitu, seperti yang tadi dijelaskan. Bagaimana Faisal? Mohon maaf tadi terputus-putus suaranya. Maaf. Kita gimana cara tahu terbentuk produk sampingnya itu, dan kemudian kan tadi katanya dipanaskan itu kan. Nah, bukannya tadi itu nggak boleh ya kalau di atas 90, tapi kalau dipanaskan lagi apa nggak berpengaruh lagi gitu. Terima kasih. Permisi, mau jawab pertanyaannya Mas Anggoro yang ada di YouTube.
Di situ tertulis bahwa dehidrasi alkohol, video tersebut merupakan dehidrasi alkohol dengan katalis asam. Di sini Mas Anggoro bertanya bahwa jika kita menggunakan katalis basa apa bisa, dan apabila bisa, apakah ada perlakuan berbeda? Menurut kelompok kami, saat dehidrasi alkohol itu tidak bisa menggunakan katalis basa, karena alkohol itu pada umumnya menjalani reaksi eliminasi yang dipanaskan dengan katalis asam. Katalis asam ini juga berfungsi untuk menghasilkan alkena dan juga air. Katalis yang bersifat asam juga merupakan agen pengoksida yang kuat. Jadi tidak bisa menggunakan katalis basa. Terima kasih. Oh, oke, terima kasih. Izin feedback boleh? Ya, boleh. Ya, itu kan menggunakan katalis asam ya. Tadi kan udah dijelaskan tentang bagaimana apabila menggunakan asam lemah tadi H3PO4 ya tadi contohnya. Nah, yang saya ingin tanyakan ini kan kita menggunakan asam sulfat pekat. Apakah konsentrasi dari asam sulfat itu mempengaruhi juga terhadap reaksi ini gitu tadi? Kalau tadi kan menggunakan asam lemah, sekarang menggunakan asam pekat tapi asam kuat tapi konsentrasinya sedikit diturunkan gitu. Semisal berapa 5 m gitu misalkan gitu. Apakah ada perubahan? Kalau ada perubahannya itu di mananya gitu. Terima kasih. Iya, baik Mas Anggoro. Sebentar. Oke, siap.
izin itu menjawab tadi pertanyaannya Mas Anggoro ya. Mas? Iya. Ya. Dalam. Kan tadi pertanyaannya itu bagaimana kalau konsentrasi asam sulfatnya itu lebih rendah gitu kan? Iya. Nah, kalau menurut kelompok kami Mas ya, kalau konsentrasi asam sulfatnya itu lebih rendah atau nanti itu tidak sebanding dengan jumlah dari konsentrasinya sikloheksanol, maka ya nanti H2SO4 tuh nggak bisa ngoksidasi sikloheksanol nantinya. Gimana Mas? Nggak bisa oksidasi sikloheksanol gitu. Ya. Oh, oke. Ini kan mau anu lagi, enggak apa? Izin. Iya, nggak apa-apa. Sebenarnya ini nyambung sama yang punyanya yang sebelumnya yang pakai H3PO4. Ya. Di sini kan saya lihat ada salah satu laporan praktikum dari universitas lain itu menyebutkan kalau di sini pakai H3PO4 85% itu bisa gitu. Saya kurang tahu juga kalau misalkan untuk yang asam sulfat pekat gitu. Makanya saya tanya ini tadi gitu. Jadi itu ya Dek ya, nggak bisa nggak bisa mengoksidasi gitu ya kalau misalkan dia terlalu lemah gitu. Oke. Oke. Terima kasih Dek. Mau menjawab yang Mas Anggoro, boleh? Iya boleh. Boleh. Nggak tahu sih. Iya. Itu Mas, mungkin karena H2SO4 itu kan termasuk asam kuat. Nah, konsentrasinya diturunkan, ibaratkan itu asam lemah nantinya. Jadi mungkin pengaruhnya ke hasil sampingnya, Mas. Kalau pemakaian H3PO4 itu kan lebih sedikit hasil sampingnya. Jadi kalau mungkin menggunakan H2SO4 yang berbeda konsentrasi, mungkin hasil sampingnya itu yang berbeda nanti, Mas. Proses dehidrasinya masih bisa mungkin, Mas, tapi hasil sampingnya itu yang mungkin berbeda. Kalau konsentrasinya terlalu tinggi, hasil sampingnya mungkin lebih banyak daripada konsentrasinya yang lebih rendah, Mas. Gitu, Mas. Mau nanggapi juga? Boleh ya? Ya, boleh. Boleh, Mas. Ya, Boleh. itu tadi Irzak ngomongkan tentang apa yang H2SO4 ya? Yang Iya, Mas. kalau konsentrasi. Nah, itu kalau misalkan reaksi sampingnya lebih banyak, apabila digunakan konsentrasi yang lebih tinggi gitu. Jadi gimana, lebih baik menggunakan yang pekat apa menggunakan yang konsentrasinya lebih rendah gitu? Kan katanya tadi kalau misalkan banyak reaksi sampingnya itu alkenanya jadi kurang murni gitu. Mungkin gunanya penggunaan perbedaan konsentrasi itu untuk melihat seberapa banyak atau seberapa maksimal alkena yang dihasilkan pada perbedaan konsentrasi itu, Mas. Jadi kita tidak bisa menetapkan paten kalau konsentrasi sekian ini baik gitu. Tapi kan kita juga melihat volume reaktannya itu bagaimana, terus konsentrasinya bagaimana. Kan volume sikloheksanolnya berbeda, nanti konsentrasinya H2SO4 juga akan mempengaruhi, Mas. Misalkan 10 mili, terus H2SO4-nya konsentrasinya pekat. Itu mungkin hasil sampingnya banyak, Mas. Atau penggunaan sikloheksanolnya 50 mili misalkan. Terus H2SO4-nya itu lebih rendah atau tetap pekat, itu kan
hasilnya nanti juga berbeda, Mas. Jadi kita tidak bisa menerapkan patenya itu terkecuali kita juga melihat bahannya itu, bahan awalnya itu, reaktannya itu yang mau digunakan berapa mili gitu. Izin lagi masuk ya. Itu kalau misalkan tadi dijelaskan tentang jumlah tentang volume sikloheksanolnya ya yang digunakan itu apa tadi kan Irzak menjelaskan tentang konsentrasinya pekat gini, kalau misalkan konsentrasi rendah gini. Kalau misalkan tadi dijelaskan pakai sikloheksanolnya itu 50 mili misalkan. Terus tadi kan reaksi sampingnya lebih sedikit kalau konsentrasinya kemungkinan lebih rendah konsentrasi asam sulfatnya. Nah, kalau misalkan pakai konsentrasi yang rendah tapi volumenya kita perbanyak, volume asam sulfatnya kita perbanyak, itu gimana jadinya ya kira-kira? Paham enggak pertanyaanku? Paham, Mas, paham. Oh iya ya. Sebenarnya barusan itu saya juga itu, Mas, kayak keliru gitu, Mas. Soalnya yang maksud saya itu konsentrasi H2SO4-nya, Mas, bukan asam sulfat bukan sikloheksanolnya gitu. Jadi tadi saya sempat bingung juga itu. Jadi kan tadi Mas pertanyaannya kan itu H2SO4 kalau konsentrasinya diturunkan itu bagaimana gitu, Mas. Jadi maksud saya barusan itu yang menetapkan berapa mili penggunaan H2SO4 yang maksimal itu kan kita juga lihat konsentrasinya H2SO4 itu sendiri, Mas, gitu. Oke. Nanti mungkin bisa minta tolong Bu Ika atau Mbak asisten buat meluruskan kalau misalkan kami ada salah. Terima kasih. Ya. Baik, Mas, sama-sama. Terima kasih, Irza. Terima kasih juga sudah diberi kesempatan. Iya. Oke, Mas Anggoro sudah cukup. Jadi, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaannya Farah yang ada di YouTube, mengapa alkohol yang dipakai adalah sikloheksanol. Nah, sikloheksanol ini merupakan alkohol sekunder. Jadi, dia menggunakan tahap E1. Jadi, pembentukannya prosesnya sama, mulai dari protonasi, pembentukan karbokation, dan pembentukan alkenanya. Bentar ya. Bentar, Farah. Saya baca lagi. Gimana Farah, apa ada feedback lagi? Yang tadi alasan dari penggunaan sikloheksanol karena dia merupakan alkohol sekunder, jadi menggunakan reaksi E1 sehingga terjadi mekanisme reaksinya itu dari proses protonasi
pembentukan karbokation dan pembentukan alkena gitu. Soalnya kalau misalkan kita menggunakan alkohol yang primer itu tidak terjadi terbentukan karbokation karena pengurangan H itu bersamaan dengan hilangnya penyerangan H itu bersamaan dengan hilangnya gugusnya. Gitu. Paham nggak? Apa ada feedback, Farah? Iya, izin menambahkan sedikit tadi penjelasannya. Boleh ya? Iya, Mas Anggoro, silahkan. Ya, tadi kan kenapa kok pakai sikloheksanol. Terus tadi sudah dijelaskan tentang alkohol primer, tidak ada penataan ulang gitu. Ya, jadi untuk alkohol primer itu mekanisme reaksinya itu kan E2 ya, jadi nggak ada pembentukan karbokation. Sedangkan untuk alkohol sekunder sama tersier dia pakai mekanisme E1. Jadi reaksinya mekanismenya dua tahap terjadi pembentukan karbokation gitu. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Anggoro. Gimana dari Farah, apakah ada feedback? Farah. Permisi, apakah masih dibuka pertanyaan? Permisi, saya mau menjawab pertanyaan dari Anissa yang di YouTube. Pertanyaannya adalah, produk samping apa yang dihasilkan dari asam sulfat jika pemanasannya lebih dari 90 derajat Celcius? Reaksi samping yang dihasilkan dari pemanasan 90 derajat Celcius itu adalah yang pertama itu menjadi karbon dioksida, dan di saat yang sama tereduksi dengan sendirinya menjadi sulfur oksida. Jadi terbentuk dua gas yaitu karbon dioksida dan sulfur oksida. Bagaimana Anissa? Iya, Za, terima kasih. Iya, sama-sama.
Untuk anggota kelompok 1 masih ada berapa pertanyaan lagi yang belum dijawab? Ini yang feedback dari Faisal tadi, Mbak, belum. Tadi juga ada teman Anda yang bertanya, boleh bertanya lagi, mungkin bisa dijawab. Mohon maaf Ilza, tetapi ini pertanyaannya di YouTube belum semuanya terjawab. Jadi mungkin selesaikan dulu pertanyaannya di YouTube. Kalau misalkan waktunya masih memungkinkan, baru buka pertanyaan baru yang di Zoom ini. Terima kasih. Izin menjawab untuk pertanyaannya Faiza. Belum ya, soalnya kami juga masih mencari. Ini saya akan menjawab pertanyaannya dari Amira. Yang pertanyaannya itu, apakah pada praktik ini gunakan senyawa anhidrat yang yaitu MgSO4 anhidrat, apa memungkinkan menggunakan senyawa anhidrat lainnya? Terima kasih. Hidrasi air merupakan proses berkurangnya dan terikat ion dari molekul zat terlarut dengan molekul-molekul air. Hidrasi sangat berguna dalam pembuatan senyawa hidrat. Salah satu contohnya yaitu sampel dalam percobaan ini MgSO4. Anhidrat adalah peristiwa suatu senyawa yang kehilangan molekul airnya yang dalam penulisan reaksinya terjadi penguraian molekul H2O. Sedangkan anhidra adalah peristiwa suatu senyawa yang memutuskan rantai ikatannya, dalam hal ini OH- lalu berikatan dengan unsur atau senyawa lainnya yang melepaskan unsur H+ sehingga OH- dan H+ berlangsung menjadi H2O lalu terurai. Bagaimana, apakah ada feedback dari Amira? Berarti memungkinkan ya untuk menggunakan senyawa senyawa anhidrat yang lainnya. Iya. Oh ya, terima kasih. Iya, terima kasih, sama-sama. Izin menjawab yang pertanyaannya Ziana di YouTube.
Dari keempat alkohol yang digunakan, N-oktanol, 2-heksanol, 2-metilbutanol, dan sikloheksanol, alkohol manakah yang lebih mudah untuk membentuk alkena, dan apakah ada urutan khusus dari pengklasifikasian alkohol dalam kemudahannya membentuk alkena? Nah, di sini N-oktanol kan termasuk N-oktanol, dan ini kan termasuk alkohol primer. 2-heksanol dan sikloheksanol ini termasuk alkohol sekunder, dan 2-metilbutanol itu termasuk alkohol tersier. Nah, ikatan yang paling kuat kan di sini itu ikatannya alkohol primer. Jadi, yang paling mudah untuk membentuk alkena itu adalah alkohol yang ikatannya itu paling lemah. Yang mana di sini yaitu alkohol yang tersier kan. Jadi, yang paling mudah untuk membentuk alkena itu yang 2-metil-2-butanol atau alkohol tersier. Apakah ada feedback dari Ziana? Untuk urutan dari pengklasifikasian alkoholnya itu dalam kemudahan membentuk alkena, kan tadi dari alkohol tersier, berarti yang Tersier kedua yang paling mudah, terus sekunder, terus primer. primer. Oh, ya. Makasih, Ga. Sama-sama. Permisi, saya mau menjawab pertanyaan dari Diamel yang di YouTube. Apakah bisa reaksi dehidrasi menggunakan katalis selain asam sulfat, dan apakah juga akan membentuk produk samping? Itu bisa menggunakan katalis selain asam sulfat. Yang penting itu asamnya adalah asam kuat. Reaksi samping itu akan terbentuk apabila pemanasannya itu berlebihan. Kalau tidak, berarti reaksi sampingnya itu tidak akan terbentuk. Bagaimana dari Dea? Ya, terkait yang statement yang sebelumnya tadi kan penggunaan katalis H3PO4 itu bisa ya. Nah, itu apakah kan tadi juga dikatakan kalau menggunakan H3PO4 itu produk samping yang terbentuk itu kan lebih sedikit. Apakah ada pertimbangan lain kenapa tidak memakai H3PO4 saja, kenapa memakai H2SO4? Apakah mungkin dilihat dari tingkat laju reaksinya atau bagaimana? Sepertinya apabila menggunakan katalis asam kuat itu akan menghasilkan alkena dan air, dan juga akan menimbulkan banyak reaksi samping. Jadi makanya menggunakan katalis asam kuat. Bagaimana, Dea? Ya sudah, terima kasih. Iya, sama-sama. Mohon maaf, saya akan menjawab yang Faiza. Jadi gini, mohon maaf sebelumnya tadi kelompok kami mungkin ada sedikit kesalahan yang dipanaskan lagi. Seharusnya itu tidak dipanaskan kembali karena kembali ke prosedur yang pertama itu kan
pemanasan pada saat destilasi itu maksimal suhunya kan 90 derajat Celcius. Kenapa dipakai suhu tersebut? Soalnya apabila melebihi suhu tersebut itu akan terbentuk produk samping. Jadi tidak dipanaskan lagi. Tadi ada kesalahan. Soalnya kan memang dilakukan pemanasan pada suhu tersebut untuk menghindari terbentuknya produk samping tersebut. Jadi ya gitu tadi, mohon maaf ada kesalahan. Gitu Is. Apa ada pertanyaan lagi? Iya, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama Is. Izin masuk apa diperbolehkan? Iya, Fril. Gimana? Ya, apa? Izin tanya, untuk pertanyaan yang di YouTube itu tersisa berapa ya? Ini kan waktunya katanya Wika kan tinggal setengah jam lagi, karena mengingat masih, kalau misalkan masih banyak pertanyaan, mungkin pertanyaannya diflorkan di sini, tidak apa-apa, kita diskusi bareng seperti yang tadi yang lakukan Irza kan. Kalau misalkan kesulitan nggak apa-apa kan, kita sharing-sharing. Nah, dan saya rasa pun dari kelompok ini tuh udah aktif, tapi emang karena waktunya lama jadinya pertanyaannya banyak gitu. Mungkin bisa di sharingkan di sini saja pertanyaannya. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa menjawab begitu. Mau Iya, boleh, melanjutkan dari Fril. Barusan saya yang ingin bertanya itu tidak jadi bertanya karena mengingat waktunya sudah mepet sekali. Terima kasih. Ini pertanyaannya ada di YouTube. Ada 2 yang belum terjawab, yaitu yang dari Dita Indah sama yang dari Lailia. Pertanyaannya itu, yang dari Laili, apakah uji identifikasi alkena cukup dengan mereaksikan reagen dengan reagen? Perlukah pengukuran titik didih dan massa jenis seperti di modul? Yang pertanyaannya Dita Indah, untuk katalis asam sulfat dapat menghasilkan produk samping pada reaksi dehidrasi ini, apakah ada katalis lain yang lebih baik untuk digunakan pada reaksi dehidrasi ini? Itu pertanyaan-pertanyaan belum terjawab oleh kelompok kami. Mungkin dari teman-teman bisa membantu atau berdiskusi bersama.
Saya boleh membantu menjawab mungkin. Ya, boleh Fril, silahkan. Ya, Boleh. mungkin ini cuman beberapa yang saya dapatkan ya dari belajar kemarin. Sama sepemahaman saya untuk pemilihan katalis yang tadi ditanyakan oleh Cita Indah itu bisa sekali memungkinkan kata-kata katalis yang lain. Nah, untuk katalisnya sendiri kan emang banyak, tapi untuk pemilihan katalis ini membutuhkan beberapa faktor, misalnya itu mudah didapatkannya bahan itu atau tidak, terus murah mahalnya bahan itu, dan juga mungkin tingkat cepat atau tidaknya reaksi yang bakal oleh yang katalis itu ya. Jadi mungkin dari saya mungkin belum ada data yang valid terkait katalis apa yang lebih efektif atau sebagainya, tapi kalau pemahaman saya ada beberapa katalis yang mungkin bisa dipakai, tapi untuk faktor-faktor yang telah saya jelaskan tadi itu mungkin bisa dipertimbangkan, misal kayak harga dan juga ketersediaan bahan di kita seperti itu. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mendapatkan. Terima kasih, Fril, mau untuk menambahkan jawabannya. juga yang lanjut dari Sifril itu sama seperti Sifril, jadi mungkin saya kurang tahu lebih baik mana, tapi saya juga baca bahwa ini ada katalis dengan katalis bentoniter pilar alumina. Ini dapat dilakukan pada suhu yang relatif rendah. Jadi reaksi intramolekulernya itu terjadi pada suhu yang relatif rendah. Mungkin itu saja masukan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Sifril dan Izak yang sudah membantu menjawab pertanyaannya yang dari Indah. Terima kasih. Permisi, apa saya boleh menambahkan yang punya Sifril sama Irzak tadi? Boleh, silahkan. Ya, ini saya juga baca terus menemukan kalau kita memakai katalis H3PO4 untuk alkohol sekunder, alkohol yang sama yang kita pakai itu memerlukan suhu yang tinggi, sekitar 160 sampai 170. Mungkin itu juga jadi pertimbangan kenapa yang dipilih itu H2SO4. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Ci, untuk bantu jawabnya. Mohon maaf, apa bisa diulangi pertanyaan yang tersisa? Baik, untuk pertanyaan yang belum terjawab itu, yang dari Lailia, itu pertanyaannya, apakah uji identifikasi alkena cukup dengan mereaksikan dengan reagen? Perlukah pengukuran titik-titik dan massa jenis seperti yang di modul? Baik, mau bantu jawab. Kalau identifikasi hanya sebatas pengamatan,
mungkin dari penambahan reagen cukup, karena di sana akan terjadi perubahan. Kalau misalkan mau identifikasi secara kuantitatif, mungkin masa jenis atau titik didihnya mungkin diperlukan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawabannya Irzak. Apakah dari teman-teman ada yang mau bantu lagi untuk menambahkan atau menyanggah? Mungkin sudah tidak ada tambahan lagi, Dek. Bisa dikasih kesimpulan dari presentasinya. Baik, Mbak. Bentar. Jadi, kesimpulan dari reaksi pembentukan alkena dengan dehidrasi alkohol adalah melibatkan beberapa tahapan yang berupa protonasi, kemudian pelepasan gugus pergi, dan deprotonasi atau reaksi S1. Reaksi dehidrasi menghasilkan panas karena melibatkan pelepasan H2O yang menghasilkan energi. Proses pemisahan campuran siklohexena dengan H2SO4 menggunakan destilasi yang dilakukan dengan adanya perbedaan titik didih. Selanjutnya, identifikasi senyawa dengan ikatan rangkap dilakukan menggunakan reaksi BR2 dan KMN4. Identifikasi alkena yang menggunakan reaksi BR2 ditandai dengan perubahan warna yang semula kuning menjadi tidak berwarna. Dan kalau menggunakan KMN4 adanya endapan dan larutan atasnya itu berwarna tidak berwarna. Gitu. Sudah, Mbak, itu kesimpulannya. Iya, bisa langsung ditutup aja deh presentasinya. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1. Maaf apabila penjelasannya kurang dan ada kata-kata yang tidak berkenan. Terima kasih bagi yang sudah bertanya. Terima kasih pada Mbak Asisten dan Bu Ika. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya buat praktikan yang masuk ke Kawanda saya itu ada yang belum sesuai format. Mungkin ke yang asisten lain juga ada yang belum bisa dibenerin formatnya. Atau ada tambahan dari asisten lain?
Kalau yang masuk ke asisten saya ya, maksudnya yang di asisteni saya kan kelompok 9-10. Saya saranin ini ngirimnya kayak Dita, jadi dijadiin satu folder, kan ada beberapa tugas, dijadiin satu folder, pokoknya kayak di Kawandanya Dita itu lebih rapi, lebih enak, jadi nggak berantakan gitu. Mungkin ada tambahan dari asisten lain? Nggak ada gap, cukup. Terima kasih buat yang presentasi hari ini. Buat anggota yang lainnya juga lain kali lebih aktif, karena ini kan untuk laporan juga. Untuk presentasi selanjutnya lebih dipersiapkan lagi. Mungkin sekian untuk kelas praktikum hari ini. Mbak, maaf sebelumnya izin bertanya. Iya. Tadi itu format yang tidak sesuai itu format jurnalnya atau pengumpulannya, Mbak? Nama file pengumpulannya. Kalau yang masuk ke saya itu ada satu orang yang nggak sesuai sama format yang sudah ditentukan. Jadi kan seharusnya itu kan kelompok, terus TP, praktikum. Nah ini ada yang nggak mengikuti judul sesuai format itu. Pokoknya dibenerin aja kalau merasa nggak sesuai. Ada lagi mungkin yang mau ditanyain? Mbak izin bertanya. Iya. Mbak itu kan kalau diupload di Kawanda itu kayak mekanismenya itu berubah, Mbak. Gimana, Mbak? Kalau misalnya itu berubah karena di Word, bisa di-convert dulu ke PDF sebelum dikirim, supaya nggak berubah formatnya. Kemarin sama Bu Ika disuruhnya pakai Word, Mbak, biar bisa diedit sama asisten, katanya gitu. Iya Mbak, dari kami juga mengikuti yang katanya Bu Ika. Saya belum cek, cuma kalau misalnya Word-nya sama misalnya Word-nya 2007 sama 2007 itu harusnya nggak berubah sih formatnya. Cuma nanti coba kita asistennya lihat dulu, kalau misalnya emang reaksinya berubah, nanti didiskusin lagi, nanti diinfoin lagi. Baik Mbak. Baik Mbak. Sudah ada. Baik, Mbak, tadi ya, saya mohon maaf, kemarin memang Ibu sampaikan yang mungkin lebih mudah menurut Ibu, tapi jika nanti dari asisten ada ini ya, perbaikan, Anda ikutin asistennya, karena Mbak asistennya yang akan mengkoreksi mana yang lebih mudah. Kemarin saya pikir di Word supaya ini bisa mudah dikoreksinya, kalau ada masukan gitu kan tinggal ketik aja di situ di review. Tapi kalau memang dari PDF sudah bisa bermudah ya silakan. Kemarin adik-adiknya juga minta di PDF soalnya. Cuman gimana komentarnya? Nanti silakan kalau mau ditambahkan dari asisten, Anda ikuti ini ya dari asisten aja. Silakan Mbak Getty. Iya Bu, sudah dari saya itu aja. Masih belum saya
Karena di sini reaksinya masih 1 kali, Bu. Jadi menurut saya belum ada yang berubah gitu sih, Bu. Baik, nanti jika ada perbaikan bisa langsung disampaikan ke adik-adiknya ya, Mbak ya. Iya, Bu. Ya, silakan. Sudah, Bu. Jadi untuk pertemuan kali ini bisa diakhiri ya, Bu? Ya, kalau sudah silakan diakhiri, enggak apa-apa. Ya, untuk minggu depan supaya lebih baik lagi ya. Untuk asisten mungkin bisa giliran Mbak Gebi. Jadi koordinatornya minggu sekarang Mbak Gebi, selanjutnya bisa asisten yang lainnya. Ya. Untuk presentasi tadi saya lihat sudah cukup bagus, cukup ramai juga. Ya, semoga lebih baiklah ke depannya. Ya, silakan Mbak. Kalau mau ditutup silakan. Untuk kelas hari ini saya rasa sepertinya sudah cukup. Terima kasih untuk partisipasinya. Selamat siang. Sudah, Bu. Selamat siang. Terima kasih. Siang, Mbak. Makasih, Mbak. Terima kasih, Mbak. Makasih, Mbak. Ya, Mbak.